Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberikan keberkahan dalam hidup, dimudahkan rizkinya, dan selalu dimudahkan semua urusan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, selamat datang, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung dengan channel kami Abah Yusuf Cabi. Di sini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa di like, share, subscribe channel kami agar semakin berkembang dan kami menjadi terus bersemangat untuk mengupload video-video terbaru terkait dengan trading di gold dan di pair mata uang yang lain. Oke teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 8 Januari, hari ke-8 di bulan Januari, hari dimana pasar mulai buka di awal pekan ya teman-teman semua. Seperti biasa di pagi hari seperti ini saya Abah Yusuf akan memberikan gambaran kepada kita tentang arah pergerakan pasar hari ini, terutama gold yang akan kita analisis ya. Tentunya dengan menggunakan indikator ADX, Average Directional Index Movement. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang ADX ini, bisa langsung ke Om Agus ya teman-teman sekalian ya. Ini indikator yang cukup akurat untuk membaca arah pergerakan pasar mulai dari time frame yang paling besar sampai yang paling kecil teman-teman sekalian. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pasar yang sudah tersedia di depan kita teman-teman sekalian ya. Ini saya sudah ada XAU Gold ya, XAU atau Gold di time frame monthly. Oke teman-teman, area yang ini adalah area yang telah saya gambar ya sejak kalau teman-teman mengikuti channel kami ini di bulan Desember tahun lalu sampai dengan hari ini areanya masih seperti ini karena ini monthly teman-teman ya. Ini ada area resisten yang cukup kuat ya, dimana ketika candlestick menyentuh area ini dia akan kembali ke bawah. Tapi ingat bahwa di ADX ini memberitahukan kepada kita bahwa ini tuh terjadi divergen ya, ini sudah turun kalau di di indikatornya, tetapi di harga, di price-nya itu dia malah mengalami kenaikan gitu ya. Dan kita lihat teman-teman untuk ADX-nya yang warna hitam ini sudah sampai di area berapa ini, kita lihat di atas area 25. Ini sudah menunjukkan tentang dominasi. Saya berkeyakinan dengan membaca pergerakan ini adalah ini tuh akan mengalami kenaikan. Memang ini sideway yang cukup panjang ya. Kita lihat kalau di monthly itu ini ya. Kalau untuk skala monthly ya, ini kalau kita bisa bilang sebenarnya ini saldonya lumayan ini. 1, 2, 3, 4. Sudah dari tahun 2020 ini ya sampai sini ya. Karena memang setelah dia masuk area 25, dia kemudian retest naik sedikit gitu ya, kemudian turun lagi junam ya teman-teman sekalian. Kemudian dia balik lagi mau ke area 25 tapi tidak masuk. Dan ini cenderung, kalau kita perhatikan ini dia cenderung turun teman-teman. Ini cenderung naik.
Begitu juga dengan DMI merahnya ini, dia malah turun ya. Ini puncak ini sama puncak ini itu tuh turun. Kalau ini digabung memang dia naik, memang kenaikan ya. Kita lihat nanti pergerakan selanjutnya apakah dia akan terbang ke atas seperti ini, gitu ya teman-teman. Ini saya menggunakan MetaTrader 4 ya teman-teman, kalau ada yang tanya. Ini MT4 yang saya pakai. Kemudian arah dan dominasinya begitu teman-teman ya. Masih belum ada yang kuat karena DMI positifnya juga masih ke arah bawah, dan DMI merahnya juga ini masih ke bawah, bahkan mau ke area 3 di sini, level 3. Jadi bisa buy and sell teman-teman sebenarnya, tapi oke. Kemudian kita beranjak ke weekly ya, time frame weekly teman-teman. Weekly ini seperti ini areanya. Setelah dia turun satu pekan kemarin ya, cukup tajam juga penurunannya, lumayan ya. Bagi teman-teman yang sell ini, ucapkan selamat lah, sudah mendulang profit dari 2063 sampai dengan, kalau kita ikut ekor yang ini itu sampai dengan 2025 ya, 300 sampai 400 pip lah teman-teman. Bukan angka yang sedikit ya teman-teman. Ini dia ngajak sell teman-teman, kalau saya perhatikan ya. Ngajak sell ini juga bisa kita padu-padankan dengan indikator kesayangan kita. Di DMI hijaunya ini sudah turun, ini sudah daerah berapa ini, 24 malah ya, 24. Dan ada X nya sendiri turun teman-teman. Ini puncak ini 22, ini 21 ya. Kemungkinan pekan ini akan turun. Turunnya kemana? Ini area yang sudah saya gambar ini adalah tujuannya ya teman-teman ya. Bisa dibaca sini tujuannya, ini area ini. Dia bisa jadi begini dulu, baru dia akan mulai kenaikan. Iya, tadi Amux itu juga kunci. Siapa? Bram. Dia akan menuju sini, atau kalau dia kuat sebenarnya dia akan melewati ini, dan ini targetnya, support yang saya gambar ini. Itu kalau kejadian, kalau misalkan ini DMI merahnya ini dia di atas gitu ya, itu akan dia tembus sampai sini. Tapi kalau seperti ini bisa jadi cuman retest teman-teman. Pekan ini dia retest dan akan kembali terbang ya, menuju ini nih, dari sini menuju sini ya. Oke. Itu di area di time frame weekly teman-teman sekalian ya. Apa kabar di daily, kita lihat coba. Jadi dia ini sebenarnya ngajak sell ya teman-teman ya. Ini dia menjadi turun, ini juga turun. Oke. Clear ya. Kita lihat di daily seperti apa teman-teman. Di area-areanya luar biasa ya teman-teman ya. Tuh kita gambarkan. Nah, ini dia teman-teman. Saya gedein dulu ya, saya perbesar. Nah, di sini kita lihat ada doji. Di hari Jumat, hari Kamis itu terjadi doji teman-teman ya. Sempat turun tajam di hari Jumat. Biasalah karena pekan awal Jumat, pekan pertama di bulan berjalan itu ada NFP, non farm payment atau payroll ya, itu biasanya pergerakan yang asik ya, ngeri sedap. Dia naik ke atas tinggi. Berapa ini? Coba kita ukur dulu ya. Ini dari sumbu ini ke bawah ini 2063 sampai 2043, berarti 200 pip teman-teman. Dia naik 200 pip, dia turunnya berapa pip nih? 243 turun ke
turun 200 pip juga teman-teman. Wow, mantap ya. Selamat bagi yang OP di sesi NFP kemarin ya, itu bisa rungkat atau bisa dia tower gitu ya. Dua jalan dia bawa. Oke, itu di daily teman-teman. Jadi kalaupun dia turun ya, perhatikan ya, ini area yang saya gambar ini ya. Sampai di sini dia mantul, dia balik lagi teman-teman ya. Ini sudah membentuk candle hijau. Dari tadi open 243, dia di sini masih di sudah 24, sudah 20 poin. 20 pip ya teman-teman ya. Dia main. Oke, mudah-mudahan ini jadi area yang kuat untuk supply-nya, dan dia akan terbang sampai di area biru yang saya gambar di atasnya ini ya, untuk menguji support resisten yang ini dan area ini tentunya teman-teman ya. Jadi pergerakannya bisa seperti itu. Dan kita lihat juga belum ada dominasi yang kuat sebenarnya teman-teman, karena ini puncaknya makin rendah ya. Ini konvergens ya. Kemudian ada X-nya juga turun, ininya juga turun gitu ya. Bisa jadi ini hari ini dia akan turun teman-teman, menguji area ini lagi, atau dia bisa jadi akan tembus menuju sini atau ke bawah ini, daerah ini nih, di 1977 gitu ya teman-teman ya. Ini area weekly teman-teman yang kita gambar tadi ya. Oke. Kemudian kita menuju ke H4, kita lihat teman-teman H4 bilang apa di H4. H4 itu dia bilang ini sudah cross ya, belum cross ya teman-teman ya. Mereka berjalan beriringan ini. Kayak payung teduh ya lagunya payung teduh. Dia turun, merah juga turun, dia juga turun. Nanti kita lihat pergerakannya seperti apa. Oke. Belum ada dominasi yang kuat sebenarnya teman ya. Masih sideway, ini perhatikan ini sideway-nya. Dia mainnya di area 235 sampai dengan kita bacanya open close aja ya, 2048. 50 pip lah searea ini ya, dia naik turunnya begitu teman-teman ya. Di 2048.45 sampai dengan 2035. Oh, tidak. Ini 100 pip lebih ya. Ini mainnya begitu ya teman-teman sekalian. Ini gambaran kita di time frame H4. Coba kita lihat di H1 teman-teman sekalian. Di H1 seperti apa untuk pagi ini, kita lihat. Sudah terbentuk candle hijau ya tadi ya. Ini saya memasukkan stokastik biar asik juga kita melihatnya. Insert indikator custom stokastik MACD trend escalator stokastik escalator. Oke teman-teman, yang standar aja ya, kita ambil yang standar. Nah ini keren nih, sudah ini di H1 ya. Oke, kita bisa ambil buy, dan ini daerah tujuannya ini ya teman-teman ya, 2048, jadi sekitar 30 pip untuk TP1, TP2 nya di sini. SL nya di bawah ini ya teman-teman ya, kalau mau aman sebenarnya 41 20 pip lah. SL nya di sini digeser agak ke bawah sedikit ya, biar aman dari sentuhan maut ya. Seperti itu teman-teman gambarannya. H1 M30, kalau M30 pakai ini udah kurang nyaman sebenarnya teman-teman. Di H1 lah kalau mau. Nah ini kita lihat untuk DMI nya begini ya. Seperti ini tampilan teman-teman ya.
Oke guys, mungkin sudah 15 menit videonya. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Arah dan pergerakan dari candlestick. Kalau mau buy and sell itu kita bisa di time frame kecil ya teman-teman, karena dari M30 ke bawah, dan kita bisa mendapatkan keuntungan itu di market sesi Asia ini dengan tetap waspada begitu ya dari pergerakan liar begitu. Jangan lupa pantau juga news hari ini, sehingga itu bisa jadikan pegangan buat kita dalam bertrading, dan agar kita tidak floating banyak teman-teman ya. Jaga money managementnya sehingga kita trading juga sehat begitu ya, kejiwaan kita sehat dan kita beraktivitas juga jadi nyaman. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung, yang sudah singgah di channel kami Abah Yusuf Cabi, dan jangan lupa untuk di share, like, and subscribe channel kami ini agar semakin berkembang, dan kami juga jadi semangat begitu menghadirkan video-video membaca arah pergerakan harga dengan tentunya menggunakan indikator kesayangan kita, ADX ya. Kita teman-teman jadilah trader yang nyaman dan menjadi orang yang berbahagia dalam bertrading ya, karena kita tidak was-was, karena kita tahu arah dan pergerakan market seperti apa. Walaupun memang kita bukan orang yang bisa menentukan dan memprediksikan dengan fix 100% begitu, tapi setidaknya kita bisa membaca itu dia akan kemana gitu ya, dengan indikator-indikator yang tentunya kita miliki, dan saya di sini menggunakan ADX teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa beribadah, jadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang menebarkan kebaikan bagi orang lain, jadilah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan lupa jika Anda memiliki kelebihan, berikanlah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita membantu mereka, tapi pada hakikatnya adalah kita membantu dan menolong diri kita sendiri teman-teman. Mungkin itu dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.